Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak kelas 4 yang solih-solihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat dan semangat ya belajar di rumah. Nah, hari ini kita akan belajar tema 9, subtema 1 pembelajaran 1 tentang sumber daya alam di lingkungan sekitar kita. Nah, dulu sudah pernah ya kita belajar tentang SDA singkatannya. Ada yang bisa diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Nah, hari ini kita akan mengulangi sedikit tentang sumber daya alam di lingkungan sekitar kita. Nah, sebelum pembelajaran, yuk coba dibuka buku Bu Pena 4D-nya halaman 89 dan siapkan buku catatannya untuk mencatat hal-hal penting di video ini ya. Nah, sebelumnya kita harus tahu lingkungan itu apa sih? Nah, lingkungan itu segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan mempengaruhi kehidupan manusia. Contohnya apa? Contohnya udara, cahaya, air, dan lain-lain. Nah, lingkungan itu juga menyediakan kebutuhan hidup untuk manusia. Nah, seperti tadi contoh dari Bu Priska. Kita tidak bisa hidup kan kalau tidak ada udara dan air. Kita tidak bisa hidup kan kalau cahaya. Nah, itulah sebabnya lingkungan disebut sebagai penyedia kebutuhan hidup untuk manusia. Nah, sumber daya alam atau SDA itu bisa dikelompokkan menjadi dua. SDA berdasarkan lokasinya, itu ada yang di darat dan ada yang di perairan. Contohnya apa? Contohnya yang di darat bisa tanah, bisa bebatuan, bisa tanaman ya. Kalau yang di perairan apa, Bu? Macam-macam. Ikan, rumput laut ya. Terus kalau yang dikelompokkan berdasarkan sifatnya, sifatnya ada dua. Dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Ini yang sudah kita pelajari kemarin ya. Yang dapat diperbarui itu adalah yang tidak akan habis meskipun dipakai berulang-ulang. Contohnya apa? Udara, air, dan lain-lain. Tapi kalau yang tidak dapat diperbarui itu yang kita gunakannya harus hemat-hemat. Misalnya minyak bumi, terus batu bara, dan lain-lain yang ditambang, yang membutuhkan waktu lama untuk terbentuknya. Seperti itu ya. Nah, di halaman 89 yang sudah anak-anak buka itu, ada 3 gambar ya. Di bagian ayo berlatih itu ada gambar A yang ini, terus gambar B, dan gambar C. Nah, yang gambar A itu gambar apa sih? Iya, betul. Itu gambar pasar apung. Ya, berarti sumber daya alam yang ada atau yang dimanfaatkan itu adalah air. Ya kan? Yang dapat diperbarui berarti ya. Lah kalau berdasarkan lokasinya berarti perairan. Dimanfaatkan untuk apa ini airnya? Oh, untuk sarana pasar apung. Jadi orang-orang yang ada di mana? Ayo ini coba nanti dicari tahu ya. Ini pasar apung ada di mana? Nah, itu mereka memanfaatkan perairan itu sebagai pasar. Jadi jual belinya pakai sampan seperti ini ya, pakai kapal-kapal kecil. Nah, terus yang gambar B, dilihat. Oh, itu ada sapi-sapi. Sapi-sapi di peternakan. Berarti sumber daya alamnya adalah sapi. Pemanfaatannya contohnya diternak untuk diambil susunya atau diambil dagingnya ya. Terus yang C. Yang C itu adalah perkebunan teh atau sumber daya alamnya kita sebut daun teh, boleh. Nah, pemanfaatannya untuk apa? Ditanam di kebun ya, di dataran tinggi ini, untuk diambil daunnya dan digunakan membuat teh. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita coba lihat yang nomor 2. Yang nomor 2 itu ada sumber daya alam yang dapat diperbarui dan ada yang tidak dapat diperbarui. Yang dapat diperbarui, kalau contohnya yang di Ayo Berlatih itu, kita bisa kelompokkan, yaitu jagung, karet, minyak jarak, minyak dari tanaman jarak ya maksudnya, biodiesel, dan kambing. Kalau yang tidak dapat diperbarui, ada minyak tanah, lilin itu juga bahannya dari minyak tanah ya. Terus aftur atau bahan bakar pesawat, batu bara, dan aluminium. Nah, terus apa ya hak dan kewajiban kita terhadap lingkungan? Nah, terhadap lingkungan kita juga ada hak dan kewajibannya. Hak itu yang kita dapatkan dan kewajiban itu yang harus kita lakukan sebelum mendapatkan hak gitu ya. Dan keduanya tuh harus seimbang. Lah,
Terus kalau terhadap lingkungan itu apa sih Bu kewajibannya? Nah, kewajibannya itu ada macam-macam. Contohnya nih Bu Priska kasih contoh, menjaga kebersihan lingkungan, bijak dalam menggunakan SDA, tidak boros, tidak merusak lingkungan, dan menggunakan energi alternatif atau pengganti SDA yang tidak dapat diperbarui. Jadi nanti anak-anak jangan bingung ya, kalau ada kata-kata energi alternatif. Nah, alternatif itu artinya pengganti. Nah, gitu ya. Itu kewajiban juga supaya SDA yang tidak dapat diperbarui tadi tetap lestari. Nah, kalau kita sudah melakukan kewajiban, terus kita kan mendapatkan hak tuh, Bu. Nah, haknya apa? Haknya, contohnya sini Bu Priska kasih, menikmati lingkungan yang bersih, itu hak kita. Menghirup udara yang sejuk, memanfaatkan sumber daya alam yang ada dengan bijak, memandang pemandangan lingkungan yang indah, dan lain-lain ya. Banyak sekali haknya setelah kita melakukan kewajiban. Nah, alhamdulillahirabbil alamin, pembelajaran kali ini sampai di sini dulu ya. Setelah ini coba anak-anak kerjakan ayo berlatih halaman 91 sampai 92 buku Bu Pena 4D ya. Yang di bawah itu ada gambar taman dan gambar sungai ya. Terus di halaman 92 tuh ada tabel-tabelnya. Nah, itu dikerjakan, dicari tahu kalau misalnya yang gambar A itu di mana lingkungannya, tadi ya di taman, yang B di sungai, terus apa haknya, apa kewajibannya, terus apa akibatnya kalau kita tidak melaksanakan kewajiban, dan lain-lain ya. Itu dikerjakan, kemudian kalau sudah selesai difoto dan dikirimkan ke Google Form yang sudah disediakan. Nah, pembelajaran kita hari ini sampai di sini dulu ya, anak-anakku yang solih-solihah. Jangan lupa latihannya dikerjakan, dan tetap semangat, tetap sehat, meskipun belajar dari rumah. Sekian dari Bu Priska, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.